Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum dimulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu anak-anak supaya pembelajaran kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dipandu dulu oleh ketua kelasnya, Mas Hanan. Silahkan tolong dibimbing teman-temannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke, terima kasih Mas Hanan dan teman-teman dan semuanya. Hari ini belum Bapak memulai pembelajarannya, Bapak akan absensi dulu satu persatu ya anak-anak. Oke. Muhammad Hanan ada? Hadir ya. Dafa Abiyu ada? Oke, hadir. Hazik hadir? Hadir. Terus Raffi Majdudin hadir. Terus Yusuf, ada Yusuf? Hadir. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya hadir semua. Alhamdulillah. Untuk itu mungkin Bapak akan lanjutkan lagi anak-anak ke dalam materi kita hari ini. Oke, materi kita hari ini adalah jaringan komputer. Mungkin slideshow-nya Bapak aktifkan terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya? Oke, nah kita hari ini akan mempelajari apa itu yang namanya jaringan komputer. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini, supaya kalian lebih berkonsentrasi lagi, Bapak ada semacam games ataupun ice breaking anak-anak. Jadi gini, perhatikan dulu. Nah, ice breakingnya atau games kita hari ini adalah, misal kalau Bapak bilang pagi, kalian cukup tepuknya satu kali aja, pagi, kayak gitu. Kalau siang 2 kali tepukan, 1, 2. Kalau malam itu 3 kali tepukan, 1, 2, 3. Bisa dimengerti? Bisa ya. Oke, kita main dulu, tes dulu aja. Pagi, siang, malam. Oke, mungkin Bapak agak sedikit cepat nih, volume speednya Bapak cepetin. Siang, malam, pagi, siang. Oke, sip, sudah konsentrasi semua. Semua tepukannya betul semua, sesuai dengan instruksi. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan komputer. Nah, yang dimaksud dengan jaringan komputer itu kalau dianalogikan anak-anak, komputer itu sama seperti manusia. Nah, persamaannya apa kalau kayak gitu antara komputer dan manusia? Komputer dan manusia sama-sama saling bisa berkomunikasi. Kalian percaya nggak satu komputer dan komputer lainnya bisa berkomunikasi? Percaya? Oke. Betul, bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, tapi cara untuk berkomunikasinya itu mungkin yang berbeda dengan manusia. Kalau manusia kan berbicara dengan menggunakan mulut, terus menggunakan apa lagi kalau selain mulut kita berkomunikasinya? Tangan juga bisa. Kalau alat bantu pakai apa? Pakai handphone kan? Handphone itu bisa dengan WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Nah, itu cara berkomunikasi untuk manusia itu sendiri. Supaya apa tujuannya? Untuk saling sharing informasi. Nah, begitu juga dengan jaringan komputer ini anak-anak. Komputer memiliki tujuan berkomunikasi satu sama lainnya, itu memiliki fungsi yakni saling sharing data. Jadi misal data di komputer ini bisa sharing data dengan komputer yang ada di Hazik misal. Misal data yang ada di komputer ini ada file Excel-nya, perhitungan file Excel. Nah, di tempat Hazik tidak ada. Nah, bagaimana supaya di copy paste
kalau pakai flash disk terlalu lama, itu bisa dengan menggunakan jaringan komputer itu sendiri. Jadi tanpa bantuan alat tambahan lagi, eksternal lagi seperti flash disk ataupun hard disk. Nah, itu adalah salah satu cara komputer bisa saling berkomunikasi. Apakah hanya saling sharing data aja? Tidak. Salah satunya adalah sharing internet juga masuk ke dalamnya. Jadi selain sharing data juga bisa sharing internet juga. Nah, seperti layaknya manusia anak-anak. Kalau manusia itu saling berkomunikasi, apakah dua-duanya kan dua ya? Kita anggap aja berkomunikasi itu dua orang. Apakah dua orang itu saling berbicara satu sama lainnya atau gimana? Kalau orang berkomunikasi kira-kira Hanan? Iya, saling berbicara satu sama lain. Berbicara satu sama lain atau yang satunya dengerin dulu. Nah, satu siswa itu mendengarkan siswa yang lainnya untuk berbicara. Nah, sama dengan komputer anak-anak, ketika si komputer ini saling melakukan komunikasi, ada komputer yang men-sharing datanya, ada komputer yang menerima si data tersebut. Nah, komputer yang menerima data itu disebut juga dengan komputer yang menerima ya, itu disebut juga dengan komputer klien. Sedangkan server itu yang men-sharing data atau men-sharing internetnya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Oke. Kemudian, nah, ketika komputer itu saling berkomunikasi, itu ada dua cara. Nah, cara yang pertama seperti yang ada di slide itu dengan menggunakan jaringan lokal. Cara pertama. Cara keduanya itu dengan menggunakan jaringan internet. Nah, perbedaannya apa? Hari ini Bapak akan bahas. Dimulai dari jaringan lokal terlebih dahulu, anak-anak. Nah, kenapa dinamakan dengan jaringan lokal? Ada sebabnya. Karena apa? Karena komputer yang saling berkomunikasi dengan jenis jaringan lokal itu jaringannya atau lingkupnya terbatas. Contohnya apa? Contohnya adalah komunikasi antara komputer ini yang Bapak gunakan dengan komputer milik Raffi misal. Nah, terbatas lingkup atau areanya, hanya deketan aja bisanya. Atau komputer yang ada di lab 1 ini. Nah, tidak bisa saling nyambung di lab kedua komputer kita. Jadi, lingkup yang terbatas itu, anak-anak, itu dinamakan dengan jaringan lokal. Biasanya jaringan lokal itu menggunakan kabel sebagai perantara komunikasi komputer mereka. Maaf. Nah, salah satu yang digunakan adalah ini nih, yang namanya kabel LAN. Nah, kabel LAN ini sendiri dibagi jadi dua anak-anak jenisnya. Yang pertama ada yang namanya kabel, ada yang masih ingat kabel apa? Strike. Yang kedua ada crossover. Nah, mungkin Bapak jelaskan lagi, kabel strike itu fungsinya untuk menghubungkan antara dua device yang sama. Maksudnya apa dua device yang sama atau alat yang sama? Maksudnya adalah misal komputer dihubungkan dengan komputer lagi. Sama enggak? Sama kan, komputer ini dengan komputer kalian sama. Kalau misal komputer ini dihubungkan dengan laptop, kira-kira sama enggak jenisnya? Beda. Kalau beda berarti menggunakan kabel apa tadi? Menggunakan kabel strike. Kalau yang sama antara komputer yang Bapak pakai dengan komputer kalian, pakainya kabel crossover. Betul. Oke. Mungkin ada yang belum dipahami anak-anak sebelum Bapak lanjut ke materi jaringan internet berikutnya. Enggak ada? Oke. Kalau enggak ada, Bapak akan lanjutkan lagi anak-anak di materi yang jaringan internet. Mungkin sama-sama kita bahas tadi untuk jaringan lokal, untuk menyambungkan antar satu komputer dengan lainnya dengan perantara apa tadi? Ini namanya apa? Kabelan. Oke. Nah, untuk jaringan yang lebih luas lagi cakupannya itu menggunakan WiFi. Jadi antara komputer nih, misal komputer Bapak yang Bapak gunakan disambungkan misal dengan laptopnya Mas Dava. Mas Dava misal lagi ke Pekalongan. Nah,
Antara laptop Mas Dava dengan Bapak bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan WiFi. Bisa nggak kalau pakai kabel ini? Susah, bisa, tapi susahnya minta ampun kan. Kabel ada berapa panjang ini, dari Tegal sampai Pekalongan disambunginnya. Kan susah. Nah, maka dari itu jaringan yang lebih luas lagi dari jaringan lokal menggunakan WiFi. Sebelum Bapak lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, udah jelas ya? Oke, kalian kunjungi. Nah, pernah lihat website kan kalian? Nah, kira-kira website apa yang kalian paling ingat atau paling kalian sering kunjungi? Ayo. Google.com. Oke. Kalau Raffi apa, Vi? YouTube. Hazik apa sih? Bola.net. Ya, semacam itu. Nah, itu yang dinamakan dengan domain name sistemnya. Jadi namanya youtube.com, google.com, bola.net, dan lain sebagainya. Domain name itu berarti namanya dari si website tersebut yang kita bisa akses lewat internet. Nah, selain DNS yang di internet yang sering kita gunakan salah satunya adalah IP address atau Internet Protocol Address. Nah, apa itu IP address? Nah, selayaknya manusia, kalau kalian punya nggak tempat tinggal? Punya kan tempat tinggal? Nah, begitu juga dengan yang namanya komputer anak-anak. Komputer itu juga punya yang namanya alamat tinggal. Itu dinamakan analoginya seperti IP address. Nah, setiap komputer yang kalian miliki itu pasti punya IP address masing-masing. Tinggal kalian lihat aja kelasnya apa IP addressnya. Ada yang kelas A, B, dan juga C. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah lingkup luasnya. Kalau kelas A itu untuk kelas yang lingkup yang luas, B itu untuk yang sedang, kalau C itu yang untuk kecil. Nah, untuk pembelajaran itu biasanya menggunakan kelas C. Nah, contohnya apa? IP address itu anak-anak, IP address itu berbentuk angka. Kalau alamat kalian kan ada namanya ya. Misal Jalan Jalan Duku. Nah, Jalan Duku nomor 47 RT 1 RW 2 misal. Nah, kalau komputer itu semuanya by angka, by number. Yakni misal kalau yang di kelas C aja adalah misal 192.168.1.2. Nah, itu adalah contoh dari si IP address tersebut. Nah, mengenai kelas A, B, dan C mungkin nanti kita bahas di materi yang selanjutnya. Mungkin Bapak perkenalkan dulu apa itu kegunaan IP address atau apa maksudnya dari IP address. Sudah bisa dipahami anak-anak IP address itu untuk apa? Oke, coba Yusuf tolong dijelaskan IP address itu maksudnya gimana? IP address itu alamat dari komputer. Nah, betul. Selayaknya manusia kan seperti yang Bapak bahas di awal, komputer itu bisa manusia itu bisa komunikasi. Komputer bisa nggak? Bisa. Manusia punya tempat tinggal atau alamat. Komputer punya nggak tadi? Punya. Namanya apa? IP address. Oke, good. Oke, udah. Oke, anak-anak, ada pertanyaan sebelum Bapak masuk ke sesi evaluasi, anak-anak? Tidak ada? Oke, alhamdulillah kalau begitu. Kita akan lanjut ke sesi evaluasi anak-anak. Jadi gini, sesi evaluasi kita hari ini sesuai dengan mapel kita, informatika, Bapak akan menggunakan prinsip informatika untuk tes evaluasi kalian. Nah, Bapak sudah kasih link di grup kalian masing-masing. Coba HP-nya dikeluarin dulu. Nah, selain kalian bisa menggunakan game, HP juga bisa digunakan untuk pembelajaran juga. Oke, silahkan HP udah dikeluarin, masuk ke grup WA kelas kalian. Nah, di situ sudah Bapak share link Google Form yang harus kalian kerjakan. Udah ketemu nggak? Udah? Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu anak-anak. Lanjut aja nggak apa-apa. Oke, ada kesulitan? Nggak ada. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Nah,
Mungkin Bapak juga sudah cek anak-anak hasil dari pekerjaan kalian juga. Nah, apa sih maksudnya Bapak memberikan evaluasi untuk kalian? Jadi ada dua maksud Bapak. Yang pertama itu untuk mengecek kemampuan kalian sampai sejauh mana. Dan yang kedua, evaluasi yang kalian kerjakan sebagai sumber acuan untuk kelompok kalian. Ya, di bagian yang ketiga atau di bagian yang observasi yang nantinya hari ini kalian akan lakukan, itu bagian observasi. Observasi sekaligus mempresentasikan tugas. Jadi dari nilai yang Bapak ambil, yang kalian kerjakan juga, itu Bapak akan bagi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A yang mungkin nilainya itu cukup tinggi, antara 85 sampai 100. Kalau yang B itu antara ranknya itu dari 85 ke bawah, jadi 84 sampai 75. Nggak mungkin 74 ya, karena standar untuk Bapak paling enggak kalian bisa nilainya 75. Oke, nah dari hasil pekerjaan kalian terbentuklah dua kelompok anak-anak, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A diisi oleh Mas Hanan dan Mas Dafa. Kemudian kelompok B diisi oleh Mas Hazik, Mas Raffi dan juga Mas Yusuf. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan kasih tahu tugas observasi sekaligus presentasinya, yakni yang kelompok B terlebih dahulu. Tolong didengarkan baik-baik. Nah, tugas kalian adalah, tadi kan sempat Bapak terangkan, kabelan itu dibagi jadi berapa? Dua. Apa dan apa? Nah, silahkan kalian krimping kabelan seperti ini hasilnya. Tapi tidak usah dua kabelan, dua-duanya tidak udah strike sama crossover. Cukup yang strike aja. Silahkan kalian krimping, nanti kalian tes di LAN tester. Kemudian yang kedua, silahkan presentasikan urut-urutannya yang strike dan juga fungsinya. Fungsinya masih ingat kan tadi untuk apa? Nah, dipresentasikan fungsinya untuk apa. Oke, kelompok B jelas? Kemudian kelompok A nanti silahkan kalian coba untuk menyambungkan antara IP address dari komputer klien dan juga komputer server. Sekaligus fungsi dari klien dan server itu apa? Nanti tolong dipresentasikan. Oke, sudah jelas kelompok A? Jelas ya? Oke, jelas. Kalau sudah jelas, Bapak beri waktu kalian untuk berdiskusi antara kelompok A dan B. Silahkan. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan kabelan dengan saya Hasik, rekan saya Yusuf, dan operator Mas Raffi. Kabelan sudah berhasil saya krimping. Untuk hasilnya kita cek di LAN tester. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Itu tandanya sudah berhasil. Untuk urutan kabelnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Yusuf. Susunan warna untuk kabel RJ45 strike baik ujung pertama dan kedua memiliki susunan yang sama. Oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Fungsi kabel strike sendiri menghubungkan dua device yang berbeda. Kami dari kelompok A ingin menjelaskan tentang cara menghubungkan PC klien dengan PC server. Di sini saya bersama Mas Dafa sebagai operator dan saya bernama Hanan. Yang pertama adalah fungsi komputer klien adalah sebagai penerima data maupun internet, dan sedangkan komputer server adalah sebagai pengirim data atau pengirim internet. Caranya dengan membuka command prompt atau CMD, lalu diketikkan ping dengan IP address server yang ada di lab 1 ini, yaitu 192.168.1.140.
dan di enter. Setelah muncul TTL seperti yang ada di layar ini, itu menunjukkan bahwa komputer klien dengan komputer server sudah terhubung dengan baik. Ya, segitu presentasi dari kami.